Oke, selamat datang dan selamat malam Mbak Atin yang sudah hadir sebagai pemateri pada podcast kali ini. Assalamualaikum, gimana nih Mbak kabarnya? Sehat? Alhamdulillah luar biasa sehat semuanya. Kalian juga harus sehat semua ya. Kabarnya mudah-mudahan baik semua. Alhamdulillah. Oke, jadi kita akan sedikit diskusi santai pada malam hari ini, terlebih dengan pemateri yang sangat luar biasa, dengan jiwa mudanya yang sangat membara. Jadi pemateri kali ini nggak kalah hebatnya dengan pemateri-pemateri sebelumnya ya teman-teman. Nah, jadi podcast kali ini akan diisi oleh Mbak Atin. Jadi sebelumnya izinkan saya untuk membaca CV dari Mbak Atin. Oke, nama lengkap dari Mbak Atin sendiri yaitu Siti Prihatin S. Wood, tempat dan tanggal lahir Pati 5 Mei 1987, alamat saat ini berada di Bogor, yaitu Laladon Ciomas, Bogor, Jabar. Teman-teman bisa menghubungi Mbak Atin melalui email, yaitu atin8387@gmail.com, ataupun akun-akun sosmed seperti akun IG, atin_0505. Untuk riwayat pendidikannya, mungkin sekilas saja akan saya bacakan. Dari tahun 92 sampai dengan 94 itu ada TK Pertiwi, 93 sampai 96 TPQ Al-Islah Kadilangu, 94 sampai dengan 2000 ada SDN Kadilangu, 95 dan sampai 2001 ada MI Masyaul Ulum, 2001 sampai dengan 2004 ada MTS Raudatul Ulum, 2004 sampai 2007 ada MA Raudatul Ulum, 2007 sampai 2011 konservasi sumber daya hutan. Untuk pengalaman organisasi Mbak Atin sendiri sangat banyak ya teman-teman. Jadi mungkin kalau dibacakan semua, podcast kita kali ini akan membahas pengalaman organisasi Mbak Atin saja. Jadi sekilas saya bacakan organisasi yang masih berjalan sampai saat ini. Ada dua, yaitu sebagai sekretaris 2 LPPNU Kota Bogor dan anggota Pertalindo atau Perkumpulan Tenaga Ahli Lingkungan Hidup Indonesia. Saat ini bekerja di PT Indokonsul Cipta Prestatama. Untuk riwayat pengabdiannya, dari 2011 sampai 2014 ada Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Alumni LP2A, Program Beasiswa Santri Berprestasi atau PBSB, dari 2021 sampai sekarang penyusun buku pedoman pesantren berbasis lingkungan hidup. Mungkin itu sekilas CV dari pemateri hebat kita pada malam hari ini. Jadi pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai kontribusi pesantren dalam mewujudkan lingkungan berkarakter. Seperti yang teman-teman ketahui, pesantren ini lembaga pendidikan tertua di Indonesia yang lahir dari peran para ulama yang bertujuan untuk menyebarkan ilmu pengetahuan dan dakwah. Nah, jauh sebelum pemerintah kolonial Belanda mengenalkan sistem pendidikan modern yang sekuler pada saat ini, pesantren tetap menjadi lembaga pendidikan yang dipilih masyarakat, baik itu pesantren yang dikelola secara tradisional dan informal, maupun pesantren modern yang dikelola dengan sistem manajemen yang lebih profesional. Nah, diperkirakan jumlah pesantren hingga saat ini mencapai 27.000 sekian dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dengan jumlah santri yang cukup banyak, konsep eko pesantren ini merupakan menggunakan sebuah Suaranya putus ya, hilang ya. Oh, udah ya. Sinyal kali hujan di Surabaya. Kayaknya hujan.
metode pendidikan. Oke, mohon maaf. Apa suara saya sudah tersambung? Sudah. Tadi sempat hilang. Oke, maaf. Oke, Mbak, saya lanjutkan. Ini ada beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan kepada Mbak Atin. Untuk pertanyaan pertama nih, Mbak. Bagaimana sih peran pondok pesantren selama ini dalam menjaga kelestarian lingkungan? Mungkin bisa langsung dijawab, Mbak. Oke. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas belum? Jelas, Mbak. Jelas ya. Baik, sebelum kita bicara tentang apa sih peran pesantren selama ini terkait menjaga kelestarian lingkungan hidup, jadi sebelumnya kita mengupas sedikit nih. Islam itu kan sangat konsen lingkungan hidup. Jadi ibadah manusia itu ada dua, dari sisi vertikal sama horizontal. Vertikal ke hablum minallah, horizontal ke hablum minannas dan wa hablum minal alam. Jadi ini kaitannya sama surat Al-Baqarah ayat 30, manusia diturunkan ke bumi untuk sebagai khalifah. Nah, ironinya, relasinya sama surat Ar-Rum ayat 21, bahwa selama ini jelas nih kerusakan di muka bumi, baik di daratan, di lautan, itu karena tingkah pola manusia. Padahal Allah itu kan menurunkan Rahman Rahimnya untuk seluruh manusia, seluruh makhluk, Rahman Rahim ya, nggak hanya Rahman, nggak hanya Rahim. Sumber daya alam yang sangat-sangat luar biasa, baik di daratan, lautan, maupun di udara, beserta isinya. Di dalam daratan sama lautan ada apa aja? Ada mineral, ada gas bumi, ada minyak. Di atasnya ada apa aja? Daratan. Ada tumbuh-tumbuhan, ada satwa liar, satwa domestikasi, dan sebagainya. Nah, ini kan sumber daya alam yang sangat luar biasa ini untuk kesejahteraan manusia dan makhluk lain, termasuk hewan ya. Tapi kan, apa hanya cukup memanfaatkan? Nah, bagaimana cara melestarikan? Bagaimana cara mengelola? Bagaimana cara melindungi? Bagaimana cara mengawetkan? Bagaimana cara mengonservasikan? Itu yang perlu ditindaklanjuti. Jadi Allah ngasih sumber daya alam sangat luar biasa ke muka bumi ini, tidak hanya serta-merta dimanfaatkan, tetapi juga harus bagaimana dikelola dengan baik. Nah, di Islam sendiri itu kan banyak dalil nakli atau dalil qauliyah tekstual, ayat Al-Quran, hadis-hadis, bahkan di kitab salaf ya, kitab kuning itu sebenarnya banyak sekali yang bahas tentang lingkungan hidup. Contohnya di ayat Al-Quran lah, surat An-Nahl ayat 10. Itu bagaimana Allah menjelaskan proses sirkulasi turun hujan, di mana air hujan itu menghidupkan tanaman, sampai tanaman itu berbuah, bagaimana menyuburkan tanah, gitu kan ya. Nah, ini juga relasinya sama doa. Ketika hujan turun, doa kita gimana? Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkan air hujan ini yang bermanfaat, yang nggak mendatangkan maldorot, yang nggak mendatangkan musibah. Nah, saat ini kita tahu ya, hujan deras, banjir di mana-mana, longsor di mana-mana. Itu akibat apa? Sebenarnya akibat dari tingkah laku manusia ini yang nggak bisa menjaga saluran drainase penuh sampah, tanaman-tanaman ditebang secara liar. Nah, ini nih, sebenarnya ini peran pesantren nih. Banyak ayat-ayat qauliyah, hadis qauliyah, bahkan contohnya aja lah kitab kuning, fikih. Dalam kitab Fathul Qorib itu kan dijelaskan ya bab taharah ya bab suci. Al-miyahul lati yajuzu bi'amru sab'u miyahin. Ma'us samai, wa ma'ul bahri, wa ma'un nahri, wa ma'ul bi'ri, wa ma'ul aini, wa ma'ul salji, wa ma'ul bardi. Ada 7 jenis air yang suci mensucikan. Nah, apakah sampai di situ doang? Enggak, itu hanya tekstual. Korelasinya apa? Implikasinya apa? Air ini dalam kitab fikih Fathul Qorib adalah sarana yang paling utama dan pertama dalam bersuci. Debu boleh nanti ketika udah nggak ada air. Nah, adanya air ini, bagaimana cara kita menjaga kuantitas jumlah, kontinuitasnya. Kalau air habis, masa tiap hari kita tayamum?
selain menjaga kuantitas, juga harus menjaga kualitas. Misal kita di pondok atau di rumah pakai air tanah yang ternyata air tanahnya itu banyak E. coli karena dekat sama septic tank kita. Akhirnya apa? Sakit, penyakit kulit, kena E. coli dan segala macam. Jadi sebenarnya pondok pesantren itu karena sebagai lembaga pendidikan gitu kan ya, sudah kenyang lah, sudah banyak ayat-ayat kuliah, dalil-dalil kuliah atau dalil-dalil nakli atau tekstual lah, itu yang sebenarnya bisa diaplikasikan, dikontekstualkan, gitu kan, diaktualkan, tidak hanya teori, gitu kan. Dan hal ini itu perlu tantangan ya, karena kan selama ini kan pondok pesantren itu terkenal umum, jorok, santrinya nggak sehat, santrinya penuh penyakit. Nah, itu tantangannya. Kalau saya sendiri, saya sebagai konsultan lingkungan hidup ya selama ini ya mengkaji beberapa bidang usaha, baik perdagangan jasa termasuk pendidikan. Saya sering juga mengaudit, menyusun dokumen lingkungan pendidikan termasuk pondok pesantren gitu ya. Itu menurut saya memang belum optimal dan ini perlu dioptimalkan, dimaksimalkan untuk keberlangsungan lingkungan hidup yang sangat berkarakter gitu. Karena sangat sayang sekali kita kaya akan ayat-ayat dalil-dalil qauliyah, dalil-dalil tekstual perlu dikauniakan itu ya. Dan itu PR besar ya, khususnya buat teman-teman santri ini, teman-teman santri yang sudah kuliah, yang sudah open mind gitu kan, yang nggak hanya terpaku sama ilmu-ilmu tekstual doang. Gimana cara mengkontekstualkan ini? Gimana cara mengaplikasikan ini? Jangan hanya toharoh. Air itu ini loh jenisnya lah. Gimana caranya menjaga kuantitasnya? Gimana cara menjaga kualitasnya? Gimana cara membangun pondok pesantren ini yang ada di seluruh Indonesia itu oke dalam akademik, oke dalam religi karena dalam lembaga dakwah, lembaga religi, oke dalam sosial kemasyarakatan. Ini tentu ya karena masyarakat itu sangat-sangat dekat dengan pesantren. Bahkan misal aturan di pondok pesantren itu lebih lunak dibanding aturan pemerintah, yakin saya. Jadi lebih sami'na wa ata'na sama Pak Yai. Nah, inilah pentingnya ya pondok pesantren itu ya. Dakwah dengan lisan, tulisan, dan tindakan. Bayangkan kalau misal pondok pesantren satu aja menerapkan prinsip-prinsip ekologi secara komprehensif. Nanti pondok kedua, ketiga, dan selanjutnya di seluruh Indonesia menerapkan itu, wah luar biasa. Ini kan sebagian besar kan pendidikan di Indonesia itu kan bentuknya pondok. Itu kan kalau satu membuat lingkungan hidup secara komprehensif, yang lain mengikuti sampai semuanya di Indonesia, insya Allah Indonesia juga mitigasi bencananya akan oke gitu loh. Seperti itu. Udah jadi apalagi pesantren itu kan sebagai akar rumput masyarakat Indonesia ya. Banyak yang misalnya di desa, di kota juga banyak. Nah, yang paling penting itu pesantren itu sadar diri akan sumber daya alam di lingkungannya. Itu, misal pondok pesantren itu lingkungannya lahannya sempit. Oh, gimana bikin ruang terbuka hijau yang oke, yang nggak terlalu membutuhin lahan. Jadi jangan hanya bermindset lingkungan hidup di pondok pesantren itu yang lingkungan hidup yang hijau, yang kayak tanamannya. Enggak gitu. Jadi pondok pesantren yang berwawasan lingkungan hidup secara berkarakter, komprehensif itu enggak hanya ngurusi tanaman, ngurusi limbahnya seperti apa, ngurusi kesuburan tanahnya seperti apa, ngurusi cuacanya seperti apa, ngurusi pengelolaan air hujannya seperti apa, secara komprehensif. Jadi seringkali masih salah kaprah ya. Jadi pondok pesantren yang berwawasan lingkungan itu adalah yang hijau, yang punya tanaman banyak. Nggak cukup hanya dari sisi ruang terbuka hijau, nggak cukup hanya dari tanaman. Karena lingkungan itu macam-macam, ada tanah, air, udara juga gitu. Dan aku pikir sih pondok pesantren itu sebagai apa ya, suatu hasanah lah, suatu hasanah di masyarakat, di usaha-usaha yang lain gitu. Ketika pondok pesantren oke dalam si pengelolaan lingkungannya hidup, insya Allah yang lain-lain juga akan mengikuti itu. Seperti itu mungkin. Karena ya menurutku selama ini sih belum optimal ya peran pondok pesantren.
dalam menjaga kelestarian hidup, karena banyak teori cuman kurang optimal dalam aplikasinya, mungkin karena nggak tahu ilmunya, belum tahu ilmunya, mungkin karena kekurangan SDM dan sebagainya. Makanya mungkin dari santri-santri di CS ini bisa membawa perubahan, bisa memberi masukan ke pesantrennya gitu lah, bagaimana caranya mengelola lingkungan secara komprehensif dan berkarakter seperti itu. Oke, baik. Berarti pesantren ini sangat berperan besar ya Mbak dalam menjaga Iya, kelestarian lingkungannya seperti itu. Jadi iya, memang pondok pesantren ini merupakan sebagai acuan uswatun hasanah bagi masyarakat sekitar. Jadi memang masyarakat ini harus menyadari diri seperti itu. Karena lingkungan sekitar kita yang dapat menjadi acuan yaitu ya adanya ayat-ayat qauliyah tadi dan dalil akli yang iya, dapat diaplikasikan. Terlebih untuk mahasantri CSS Mora tersendiri, kita harus bisa lebih open mind seperti itu. iya, Kemudian ada harus pertanyaan seperti itu. selanjutnya, ya Mbak. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sih perspektif lingkungan dalam Islam, Mbak? Ya, oke, baik. Jadi tadi kan sudah saya sebutkan beberapa ayat-ayat dalil qauliyah gitu kan, dari ayat Al-Qur'an, hadis, bahkan kitab kuning khususnya fikih ya. Fikih itu sangat-sangat apa ya, banyak membahas terkait lingkungan hidup tapi kita nggak ngeh gitu. Terkait air, terkait istinja itu utamanya pakai air, kalau nggak ada boleh pakai batu, baru boleh pakai kertas, plastik sudah sebagainya. Tapi kan utama pertamanya apa? Pakai air ya. Tapi ya sebatas itu gitu, pahamnya kita sebatas itu, padahal itu ada implikasi panjang ke depannya. Akhirnya kalau habis gimana? Akhirnya kalau nggak ada gimana? Makanya kita perlu berpikir ke depan bagaimana mengkontekstualkan apa yang tercantum di tekstual, apa yang tercantum di ayat Al-Quran, hadis-hadis, apa yang tercantum di matan dan syarah kitab kuning, itu harus bisa kita kontekstualkan. Kita action, nggak hanya teori, karena banyak banget lah gituan. Islam ini sangat konsen sama lingkungan hidup. Dan kalau kita bicara tentang peraturan terkait dengan hidup di Indonesia itu sangat beragam, dinamis. Tahun ini ada peraturan baru, tahun depan ada lagi, itu sangat dinamis. Tapi kan Islam sudah dari dulu sangat konsen terhadap lingkungan hidup. Makanya kan sangat sayang sekali ketika banyak ayat Al-Quran, hadis-hadis, matan syarah kitab kuning gitu kan ya, yang tidak diaplikasikan, tidak dikontekstualkan gitu loh. Itu yang menjadi PR besar. Nah, ini terkait teknis ya. Jadi banyak teori yang ada di Islam ini ya terkait dengan hidup, tapi teknisnya seperti apa sih untuk mengeksekusi? Nah, itu yang menjadi PR teman-teman santri, pesantren pesantren umumnya ya. Jadi banyak ilmu-ilmu aplikasi, ilmu praktek terkait hidup dari yang sederhana sampai yang modern gitu. Kalau misal pondok pesantrennya misal sumber dananya terbatas, ya bikin teknologi yang sederhana untuk mengeksekusi, untuk mengaplikasikan apa yang menjadi teori-teori di dalil nakli itu. Banyak banget loh ayat-ayat itu yang mengkaji tentang apa itu hujan, bagaimana menyuburkan tanah, reboisasi, tanaman, dan sebagainya. Bahkan ada juga nih hadis yang sudah dari dulu ya, berarti Nabi Muhammad tuh Masya Allah sekali ya, sudah memikirkan bagaimana pencemaran lingkungan. Ada salah satu hadis yang melarang kita membuang hajat atau BAB di 3 tempat. Yang pertama di air menggenang atau sumber air. Yang kedua di tengah jalan. Yang ketiga di tempat teduh atau di bawah pohon. Ini kan Nabi Muhammad itu sudah memikirkan adanya pencemaran lingkungan hidup gitu loh. Bayangkan, misal kita BAB, buang hajat di air tenang atau sumber air. Padahal air itu sumber kehidupan. Misal kita buang di situ, pasti pencemaran. Kita konsumsi buat mandi, buat minum, akhirnya kena E. coli, kena bakteri, kita sakit, apa yang kita cuci di air yang kena BAB itu kotor dan sebagainya. Dan
misal lagi di bawah tadi itu, di bawah tempat teduh atau di bawah pohon, itu kan mencemari tanah gitu. Jadi Islam ini sangat konsen tentang lingkungan hidup gitu loh. Sudah kekinian dari dulu memikirkan lingkungan hidup gitu. Tidak hanya memikirkan ibadah ke vertikal ke Allah, tidak hanya muamalah kepada manusia, tapi juga muamalah kepada alam. Alam itu macam-macam loh, nggak hanya tanaman, tanah iya, air iya, udara iya. Sekarang cuacanya kan ekstrim banget gitu kan. Karena apa ya? Karena dari manusia sendiri hanya bisa memanfaatkan, nggak bisa mengelola, nggak bisa melindungi, tapi malah banyak yang merusak seperti itu. Ya sebenarnya ya Islam itu sangat sangat konsen banget sama lingkungan hidup gitu. Jadi ya itu tinggal actionnya aja sih, tinggal actionnya. Teman-teman kekinian ini, teman-teman Mahasantri ini harapannya sih bisa ya membawa ilmu-ilmu kekinian yang linear sama dalil-dalil kuliah tadi seperti itu. Jadi tinggal tinggal eksekusinya aja lah. Kalau masalah teori di Islam mah banyak banget tentang lingkungan hidup. Apalagi teman-teman yang basicnya mengkaji usuluddin macam-macam pasti pasti banyak banget pasti paham gitu. Gitu. Jadi Islam itu sangat konsen di lingkungan hidup. Seperti itu Roda. Oke, berarti Islam ini sebenarnya sangat kompleks Oh sekali iya ya Mbak, jelas, bahkan sampai jelas lingkungan, itu. lingkungan hidup Cuman eksekusinya bahas di aja, mana-mana. eksekusinya Ya, aja. Ya, karena itu keterbatasan misal nggak tahu ilmunya, nggak tahu ilmu prakteknya, kekurangan SDM-nya, ya itu mungkin padahal sebenarnya bisa dipelajari otodidak gitu loh. Sekarang kan internet itu kan gampang, ilmu-ilmu otodidak itu banyak gitu loh. Jadi tinggal kemauan sama eksekusinya aja gitu loh. Kalau mau-mau doang nggak eksekusi ya percuma juga gitu kan. Karena sekarang ini benar-benar apa ya, lingkungan hidup ini pemerintah juga konsen ya. Jadi menyeimbangkan antara pembangunan ekonomi dan ekologi. Sekarang itu harus seimbang. Kalau dulu ngejar ekonomi terus pemerintah, sekarang itu harus diseimbangkan dengan ekologi. Makanya sekarang para investor ketika akan membangun gedung, membangun apa itu wajib memiliki persetujuan lingkungan, harus mengkaji lingkungan hidup dulu. Layak nggak sesuai berdasarkan lingkungan hidup? Kalau nggak layak nggak boleh dibangun, kalau nggak layak nggak boleh investor gitu loh. Jadi sebelum terbit izin mendirikan bangunan segala macam itu harus punya persetujuan lingkungan dulu. Karena apa? Sekarang ini ekologi ini dulu dulu hancur karena mengejar ekonomi terus itu loh. Jadi sekarang kalau ekonomi dikejar terus, ekologinya hancur ya mau apa gitu kan? Karena kita kan hidup di ekologi, kita hidup di daratan, di laut juga kita perlukan juga udara, iklim segala macam gitu loh. Kalau misal hujan asam segala macam kan kita yang repot juga gitu loh. Makanya sekarang brand-nya itu go green gitu. Brand-nya itu keseimbangan ekologi sama ekonomi, ekonomi dan ekologi gitu. Sekarang ekologi sangat-sangat dikonsen sama pemerintah gitu, bukan hanya ekonomi doang. Jadi itu mungkin ya apa ya perlu juga karena pondok pesantren itu kan lembaga pengembangan ekonomi dan ekologi. Sekarang harus ada tambahan ekologi, nggak hanya ekonomi. Ekonomi misal pengembangan ekonomi warga sekitar, tapi ekologinya rusak ya percuma. Misal numpuk-numpuk sampah banyak nih dari santri dibuang ke sungai dekat dekat pondok, nanti banjir gimana gitu loh. Makanya kan ya itu Islam itu sudah banyak banget mengkaji tentang lingkungan hidup, pesantren udah tahu ilmu tekstualnya, tinggal ilmu kontekstualnya, tinggal ilmu kauniyahnya, mengaktualisasikan dari ilmu-ilmu kauliyah tadi itu. Itu, ini enggak hanya teori gitu kan, harus aplikasi juga. Itu, sebenarnya memang banyak sih, banyak banyak teknologi. Kadang gini, kayak misal nih ya, eh, tadi itu surat Ar-Rum ayat surat An-Nahl ayat 10 ya tentang hujan yang menyebabkan segala macamnya, menyuburkan tanaman, ngasih kesuburan tanah dan korelasi sama doa kita Allahumma shayyiban nafi'an. Berarti kita harus selalu berharap dan berdoa bahwa air hujan ini jangan sampai bikin banjir, air hujan ini jangan sampai bikin longsor. Artinya kita harus waspada, antisipasi, mitigasi lingkungan. Nah, pesantren kan, oh iya, surat surat An-Nahl ada nih, warning tentang
hujan seperti ini, doa kita adanya seperti ini, mitigasinya seperti apa? Para santri limbah dari pondok segala macam harus dikelola dengan baik. Nah, itu kan nanti kan bisa bermanfaat buat kita juga, bermanfaat buat alam, dan juga memberikan contoh uswatun hasanah untuk masyarakat sekitar secara khusus, masyarakat Indonesia secara umum, seperti itu. Jadi ada ini loh, ada tahapan-tahapan itu loh, udah ada ilmunya, tinggal eksekusinya gitu. Cara-caranya nggak harus yang rumit, yang sederhana juga banyak kayak gitu. Tinggal mau mengaplikasikan enggaknya gitu. Itu. Berarti memang yang paling utama itu kembali kepada kesadaran diri masing-masing ya Mbak. Itu yang paling utama. Karena Iya. memang banyak dijelaskan seperti dalam Al-Quran, hadis maupun fikih bagaimana sih menjaga lingkungan sekitar kita. Bahkan secara detail sudah dijelaskan di sana. Namun dari manusianya sendiri yang mungkin masih terlalu awam ataupun tidak ingin mempelajari bagaimana cara merawat lingkungan sekitar. Iya, iya, seperti itu harus ada apa ya? Jangan hanya terlena sama tekstual aja gitu kan, harus kontekstualnya juga harus dieksekusi. Dan ini ya pesantren sangat sangat penting, makanya harus ada ini ya, ada pilot project pesantren yang ramah lingkungan hidup. Kalau pesantren yang ramah anak kan udah ada, pesantren yang apa ada, yang pesantren yang ramah lingkungan hidup sekarang juga kayaknya banyak kok ekopesantren, tapi cenderung lebih banyak ke penghijauan, pertanian seperti itu. Jadi belum menyeluruh terkait pengelolaan limbahnya seperti apa, pengelolaan air hujannya seperti apa, terus apa sih namanya untuk kesuburan tanahnya seperti apa. Jadi yang lingkungan hidup yang perintilan-perintilan ini, yang secara komprehensifnya ini, yang akar-akarnya ini belum tersentuh gitu loh. Banyak juga teman-teman di pesantren yang lain itu sudah menggolkan, membrandingkan bahwa ini loh eko pesantren, tapi lebih banyak ke RTH, penanaman, hasil pertanian gitu kan, belum menyentuh akar-akarnya juga gitu. Nah, ya karena lingkungan hidup itu luas gitu. Tanah iya, terus flora fauna iya, terus cuaca iya, udara iya, air gitu. Karena apalagi air nih. Air di pesantren ini sangat-sangat berpengaruh banget ya, karena air ini kan buat ibadah, buat aktivitas teman-teman santri, keluarga besar pesantren ini harus benar-benar konsen bagaimana ngirit air nih. Ya syukur-syukur kalau misal pondok pesantrennya dekat sama sungai, bisa mengambil air sungai. Kalau misal di pegunungan di atas ngebor air tanahnya susah, gimana? Berarti itu harus ada trik and tips gitu loh, bagaimana memanfaatkan lingkungan hidup ini dengan baik dan nggak lupa juga mengonservasikan, mengelolanya seperti apa. Karena nanti kalau memanfaatkan doang tanpa mengelola sama mengkonservasi ya habis, ya rusak gitu kan. Seperti itu udah. Jadi kayak gitu. Oke Mbak, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mbak. Oke, menurut Mbak apakah ada pengaruh positif dan signifikan antara lingkungan pesantren Mbak? Terhadap lingkungan hidup. Iya. Ya banget lah ya. Sekarang kan gini ya, pondok pesantren itu kan banyak jenisnya, tapi sebagian besar itu kan pondok pesantren di desa-desa, di pegunungan, di pinggir hutan, di dekat pantai. Kalau di kota sih lumayan juga, tapi lebih banyak di pedesaan. Jadi yang pertama dan utama ya, perannya ini kan harus, kalau kita tahu peran kita kan harus sadar diri, potensi diri kita. Kalau kita perannya apa sih terhadap lingkungan hidup, berarti kita harus sadar diri sumber daya alam yang dimiliki itu seperti apa. Gitu. Misal nih, ini teknis minimalis lah ya untuk di pesantren supaya tahu perannya terhadap lingkungan hidup. Pertama ya, pesantren itu kan pastilah di atas lahan ya, di atas lahan bangun. Karena kan ada lima aspek komponen pesantren tuh. Yang pertama Pak Yai, yang kedua santri, yang ketiga bangunan masjid, yang keempat bangunan asrama atau pondok, yang kelima kuning. Nah, santri dari yang puluhan, ratusan, bahkan ribuan banyak loh di pesantren. Nah, sadar nggak dari ribuan santri ini
setiap harinya mengeluarkan limbah. Buang sampah pada buang limbah cair setiap hari. Limbah B3-nya, limbah B3 dari apa? Dari pulpen, dari tinta, itu limbah B3 loh. Itu harus ada yang beda dibanding limbah domestik. Jadi sebenarnya dari pesantren ini, dari Pak Yai lah, kalau Pak Yai cuma satu lah ya. Santri ini yang paling banyak menimbulkan dampak lingkungan hidup. Karena setiap hari itu menimbulkan limbah padat maupun limbah cair. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh pesantren. Bagaimana cara pengelolaan limbah pesantren? Bagaimana cara pengelolaan limbah padatnya? Baik domestik maupun P3. Kalau kita ya bicara masalah limbah padat nih, pesantren, limbah padat itu kan ada dua, organik sama anorganik. Coba dari limbah organik aja, bekas makan anak santri, bekas kulit pisang anak santri. Kalau misal 1.000 lah di pondok itu, berapa total limbah organik ini? Nah, limbah organik ini bisa dimanfaatkan. Bisa dibuat kompos, bisa buat pakan budidaya maggot. Bermanfaat nggak? Bermanfaat. Meminimalisir dampak negatif ke lingkungan, memiliki nilai ekonomi. Buat pesantren internal bisa, buat pesantren eksternal bisa. Nah, jadi itu salah satu contohnya. Jadi pesantren ini harus sadar atas sumber daya yang dimiliki, sumber daya alam atau sumber daya manusia yang dimiliki. Seperti itu. Nah, misal pondok pesantren di pedesaan sama di kota itu beda, implikasinya sama lingkungan hidup. Pondok pesantren di pegunungan sama di pantai beda. Di pegunungan misal, ada pondok pesantren di pegunungan, harus sadar diri, aku ini pondoknya di atas bukit dengan kemiringan lahan sekian persen, sekian derajat. Nanti dampak lingkungan hidup apa sih? Apakah bisa longsor? Apakah enggak? Nah, itu bisa dianalisis oleh pesantren itu. Nah, nanti ada air hujan nih. Air hujan fitrahnya seperti apa? Air hujan itu fitrahnya kembali ke tanah. Air hujan itu fitrahnya kembali ke tanah. Nah, pesantren itu kan ada bangunan sekolah, ada bangunan asrama, ada bangunan masjid. Menutup tanah enggak? Menutup. Nah, artinya itu mengambil hak air hujan dong. Tanahnya ditutup beton, tanahnya ditutup bangunan, air hujannya nggak bisa balik ke pangkuan Ibu Pertiwi, larinya langsung kemana? Ke sungai, meluaplah, banjirlah, banjir bandang lah segala macam. Nah, pesantren bisa mengaplikasikan apa? Udah menutup lahan dengan bangunan masjid, asrama, kantor guru, sekolah dan sebagainya. Oh, artinya ini mengambil haknya air hujan kembali ke fitrahnya. Supaya tidak mendolimi si air hujan nih, tidak serta-merta menendang ke aliran air sungai, nggak balik ke sana. Oh, nanti halamannya dipakai paving block aja. Jangan sampai di aspal, jangan sampai di beton. Berarti ini salah satu perannya dalam mengembalikan fitrah sirkulasi lingkungan hidup di muka bumi ini. Kalau lahan sudah tertutup bangunan, itu sebenarnya kalau perusahaan ya, kita bicara perusahaan, itu wajib mengembalikan air hujan ke dalam tanah. Itu ada konsekuensinya kalau usaha ya. Kalau sebenarnya pondok pesantren itu menurut Permenaker Nomor 4 Tahun 2021 itu salah satu bidang multisektoral yang dihitung dari luas bangunan. Kalau luas bangunannya lebih dari 10.000 meter persegi, kalian coba dilihat tuh, kira-kira pondok kalian itu bangunannya gede nggak? Lebih dari 10.000 meter persegi, itu wajib serta-merta membuat dokumen lingkungan AMDAL. Kalau di bawah 10.000 meter persegi, itu hanya UKL. Nah, saya ini kan selama lulus kuliah dari 2011 sampai sekarang itu kan berkecimpung di dunia lingkungan hidup. Saya mengkaji dari aspek fisik, biologi, kimia, terus transportasi, lahan, ke semua multisektoral termasuk pondok pesantren. Cuma memang beberapa pondok pesantren yang melakukan audit lingkungan dan memiliki dokumen lingkungan hidup.
karena mungkin keterbatasan segala macam ya. Nah, itu yang perlu digarisbawahi dan dilakukan oleh pesantren dalam berperan terhadap lingkungan hidup. Seperti itu. Contohnya lagi, misal ya, tadi itu terkait air hujan. Contoh lagi tentang kesuburan tanah. Kesuburan tanah itu kan hal yang mutlak ya, tempat hidupnya tanaman, tempat berpijak kita di muka bumi. Kesuburan tanah seperti apa sih? Semuanya udah dipetakan misal di pondok itu, atau misal lahannya sempit loh pondok ini. Gimana cara mikir kesuburan tanah? Bikin lubang biopori. Bisa. Bukan metode yang sederhana. Mengembalikan kesuburan tanah di pesantren. Kalau kesuburan tanah di pesantren subur, insya Allah di sekitarnya masyarakat sekitar juga subur gitu kan. Nah, itu salah satu contohnya juga. Tadi juga terkait air ya, air. Misal pondok itu kan macam-macam sumber airnya. Ada yang pakai air tanah, ada yang pakai air pump. Air pump biasanya di kota ya. Kalau di desa kita kalau nggak ada jaringan PDAM itu biasanya pakai air tanah, ukur tuh ukur. Ada juga yang mungkin pondok pesantren itu dekat sama sungai, sumber air bersihnya dari sungai. Ada juga yang mungkin dari mata air. Nah, ini bagaimana pesantren menjaga kuantitas dan kualitas air bersih itu untuk sumber kehidupan di pesantren dan lingkungan sekitar. Misal pakai air tanah. Triknya seperti apa supaya air tanahnya itu nggak tercemar, supaya lingkungan hidupnya oke. Bikin septic tanknya harus lebih dari 5 meter. Kalau misal septic tanknya 5 meter, atau bahkan mungkin 3 meter atau 4 meter dari sumber air nih, airnya tercemar dong E. coli. Padahal setiap hari digunakan oleh santri, Pak Yai, semua anggota pondok pesantren dan sekolah. Nah, hal-hal seperti itu, hal-hal seperti itu yang sebenarnya berperan banget pondok pesantren itu dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, gitu. Khususnya air ya, air tanah gitu kan ya. Dan selain itu mungkin bisa tadi itu ya pengelolaan air limbah. Dan sekarang banyak dari instansi pemerintah yang konsen ke pondok pesantren. Misalnya aja Kementerian PUPR. Kementerian PUPR itu memberikan bantuan ke beberapa pondok pesantren berupa biotank. Biotank itu pengolah air limbah. Jadi biotank itu dari toilet MCK diolah, nanti boleh dibuang ke sungai. Nah, artinya apa? Sekarang ini pemerintah sangat peduli terhadap pesantren karena pesantren ini sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan masyarakat Indonesia ini. Karena kan pesantren ini kan sangat dekat dengan masyarakat dan memang segera ini ya, segera harus dieksekusi sekarang. Sekarang udah nggak oke lah lingkungan itu, harus benar-benar sadar ekologinya. Kayak gitu udah. Oke, ternyata memang banyak hal-hal yang harus lebih diperhatikan lagi ya Mbak. Ya harus itu. Dan yang mungkin kan perbedaan yang pesantren di desa bagaimana, pesantren di kota bagaimana. Dari hal kecil mungkin tadi yang seperti yang disebutkan Mbak Atin, bisa memisahkan antara sampah organik maupun yang organik, kemudian dapat diolah menjadi pupuk seperti itu. Iya, jadi artinya kan bukan hanya ekologi, ekonomi juga dapat. Misal jadi kompos dijual, nanti kan keuntungannya juga buat pesantren juga gitu loh. Dan sekarang itu Kementerian Perikanan juga banyak memberikan hibah-hibah lahan untuk budidaya maggot. Nah, coba nih bayangkan sampah organik dari pesantren nih kita supplier kan, kita supply ke budidaya maggot, luar biasa sekali. Kan sampah organik itu kan pakan pokoknya si maggot. Maggot itu kalau udah kering bisa jadi pakan ikan yang sangat mahal. Ya sia-sia dong kalau misal dari sampah, jangan dilihat dari baunya atau gimana ya. Karena misal teman-teman santri habis makan masih ada bekas nasi atau apa dikumpulin, misal satu trash satu hari itu lumayan banget. Bekas buahnya atau apa itu disuplai ke teman-teman budidaya maggot sangat bernilai ekonomi gitu. Jadi sebenarnya sesuatu yang kelihatannya jorok, kelihatannya nggak oke, kalau kita lihat dari sisi positifnya bermanfaat gitu. Itu malah justru malah sayang sama alam, nggak mendolimi alam, malah memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi.
gitu. Itu sih. Jadi kayak teman-teman di pesantren juga kadang kan mikirnya kan yang penting hijau. Lah kalau lahannya luas kan nggak apa-apa ya bisa nanam pohon banyak gitu. Tapi kalau lahannya sempit gimana? Dengan di apa dipraktekin vertical garden yang pakai pot-pot kecil-kecil digantungin ke pagar itu bisa pada pesan-pesan yang minim lahan, biasanya di kota ya. Apalagi kayak di satu desa tuh yang banyak, misalnya Kajen, itu kan banyak pesantren. Di Cirebon, banyak pesantren itu kan lahannya kan nggak terlalu luas kan, itu bisa diinisiasi dengan vertical garden, taman taman ke atas dengan pakai pot-pot digantungin ke pagar-pagar, nggak harus langsung apa sih namanya nyatu sama tanah. Kalau nyatu sama tanah itu kan butuhin luas lahan yang banyak gitu. Tapi kalau vertical garden kan ke atas bisa ditaruh di dinding, di pagar gitu loh. Karena dengan adanya tanaman itu kan menyerap karbon monoksida gitu loh. Akhirnya sirkulasi oksigen di sekitar kampus juga oke meskipun nggak punya lahan luas gitu. Itu eh, perlakuan terhadap kebutuhan tanaman juga harus imbang ya antara pesantren yang punya luas lahan yang banyak sama luas lahan yang minim itu ada triknya juga gitu. Kayak gitu. Ya, kemudian juga tadi ada disinggung masalah air ya, Mbak. Air ini Hmm. terutama pesantren sangat berpengaruh sekali karena memang dipakai untuk beribadah. Jadi kalau Hmm. bisa ini hal yang kecil tapi harus sangat-sangat diperhatikan. Kemudian juga tadi ada mengenai septic tank harus lebih dari 5 meter karena mengapa di pesantren itu kan orangnya banyak. Jadi memang harus mempunyai tempat yang lebih memadai seperti itu ya, Mbak. Tapi gini Oda, septic tank itu kan ada dua jenis, septic tank non SNI sama septic tank konvensional. Kalau Iya. septic tank konvensional artinya itu langsung nyatu sama tanah, buat kotakan doang terus nyatu sama tanah. Itu yang sangat-sangat berbahaya terhadap pencemaran air dengan tanah. Jika di pondok pesantren itu memiliki septic tank yang non SNI, yang konvensional, yang biasa aja tuh, yang langsung nyatu sama tanah, itu kalau jaraknya sama sumber air, penyedotan itu kurang dari 5 meter, itu sangat mencemari air tanah. E. coli-nya sangat tinggi, dan itu akan berdampak sama kesehatan santri. Tetapi kalau septic tanknya SNI, artinya kedap udara ya, di beton kanan kiri bawah, ketika penuh disedot, itu nggak terlalu bermasalah. Tapi yang paling oke sekali itu biotank. Tapi memang biotank itu agak mahal. Tapi beberapa pondok pesantren Indonesia itu kemarin sudah dapat bantuan dari Kementerian PUPR berupa biotank. Jadi mungkin nanti mudah-mudahan pemerintah itu lebih konsen lagi ya memberikan sarana prasarana terkait lingkungan hidup untuk pesantren karena memang sarana prasarana terkait lingkungan hidup itu nggak murah ya, lumayan mahal ya. Kalau misal benar-benar konsen banget kayak gitu. Jadi memang gitu ada beberapa alternatif, tapi kalau benar-benar sektor konvensional itu harus benar-benar dilihat jaraknya. Nah, air itu sangat 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 riskan lah. Karena sehari-hari kita tuh kan pakai air gitu kan ya. Karena jangan sampai ada kesan di pesantren itu gudikan, penyakit kulit, suka apa sih namanya diare itu kan sebenarnya bisa dianalisis dari airnya. Airnya seperti apa sih air di situ gitu. Apalagi khususnya pakai air tanah ya. Kalau air PDAM mah udah dianalisis di PDAM-nya. Tapi kalau air tanah itu kan langsung dari sumbernya dialirkan ke babak air mandi, langsung air minum kalau pakai air minum. Kalau misalnya pakai galon juga nggak terlalu masalah ya. Tapi kalau ada juga pondok pesantren yang SD sumber dananya kurang, akhirnya air tanah ya direbus buat minum teman-teman santri. Itu yang harus 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 di ini ya disikapi juga gitu. Ya air itu yang paling inilah gitu. Tapi enggak, yang lain juga penting juga sih. Gitu. Oke, gak terasa nih Mbak, udah setengah jam lebih. Sudah banyak hal yang kita bahas mengenai kontribusi pesantren dalam mewujudkan lingkungan berkarakter. Sebelum mengakhiri podcast kita pada malam hari ini, mungkin bisa kasih pesan-pesan untuk santri nih Mbak, karena menjelang hari santri sebagai closing statement kita pada podcast kali ini. Ya oke. Jadi
santri sekarang itu bukan santri sekarang itu bukan santri zaman old. Santri yang sekarang itu multi ilmu dan multi peran. Jadi tolong aktualisasikan apa yang kalian dapat dari pesantren dan kampus. Open mind, jangan terlalu fanatik terhadap suatu paham, harus moderat gitu kan ya, dan harus berpikir untuk kemajuan pesantren. Karena kita dulu dibesarkan di pesantren, kita seperti ini juga dari pesantren, kita juga harus mengabdi untuk kemajuan dan pengembangan pesantren itu. Mungkin udah. Ya, baik. Terima kasih banyak Mbak Atin yang sudah mau meluangkan waktunya untuk podcast kali ini. Saya Rauda selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih kepada panitia yang sudah menyiapkan segala perlengkapan untuk podcast. Mungkin bisa saya serahkan kepada Sofian.